IPA 2. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan peran dari salah satu tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Sayuti Malik. Sebelum menjelaskan tentang peran dari Bapak Sayuti Malik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi Bapak Sayuti Malik. Sayuti Malik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti yang lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November tahun 1908 dan wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari tahun 1989. Beliau meninggal tepat di usia 80 tahun lantaran penyakit yang dideritanya. Beliau adalah salah seorang wartawan dan politis. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Surasti Karmatri Mutri yang juga berprofesi sebagai wartawan dan aktivis perempuan dalam masa pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Sekarang kita udah mulai masuk ke dalam inti video. Sayuti Malik termasuk ke dalam anggota PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sayuti Malik termasuk dalam kelompok Menteng 31, yaitu kelompok yang berperan dalam penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda yang terdiri dari Sayuti Malik, Khairul Saleh, Wikana, Soekarni, Sudan Kosinggi, dan para pemuda lainnya menculik Insinyur Soekarno dan keluarganya serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Rengas Dengklok, golongan muda membujuk agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka berkata bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang siap untuk melawan Jepang apapun konsekuensinya. Sementara di tempat lain, tepatnya di Jakarta, wakil dari golongan muda yaitu Wikana dan wakil golongan tua Mr. Ahmad Subarjo, mereka melakukan perundingan dengan hasil bahwa Mr. Ahmad Subarjo setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan di Jakarta. Maka dari itu, Mr. Ahmad Subarjo membujuk Yusuf Kunto. Mengutus Yusuf Kunto untuk mengantarnya menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan akhirnya, mereka semua tiba di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah proklamasi itu dibacakan di depan semua hadirin. Namun, golongan muda menolak naskah itu karena merasa naskah itu seperti dibuat oleh Jepang. Di tengah perseteruan itu, Sayuti Malik menengahi dengan mengusulkan bahwa naskah itu hanya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja. Naskah yang semula ditulis tangan akhirnya diketik oleh Sayuti Malik dengan mengubah beberapa teks, misalnya dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Saya berani mengubah ejaan itu karena saya pernah sekolah guru. Saya merasa lebih bisa ejaan bahasa Indonesia dibandingkan Bung Karno. Akhirnya, dari kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan akhirnya, teks proklamasi itu dibacakan di depan rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa peran-peran Sayuti Malik sangat banyak di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah ia adalah salah satu golongan muda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, beliau membantu Soekarno dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Soekarni membantu
Muhammad Hatta dalam merumuskannya. Yang ketiga, beliau sebagai penengah antara golongan muda dan golongan tua yang terjadi perseteruan di bagian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang keempat, beliau adalah orang yang mengatip naskah proklamasi Indonesia. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.